semuanya, selamat datang di perkuliahan Psikologi Kognitif. Kita dari kelompok 6 yang terdiri dari Danastri Gangga dengan NIM 19900000115, Antonius Aditya dengan NIM 19900000139, dan saya Rahel Divia dengan NIM 19900000126. Nah, kali ini kita akan mengadakan Q&A. Minggu kemarin, kelompok 6 sudah membagikan PPT yang berisi tentang teori mengingat dan juga melupakan. Dan teman-teman udah memberikan pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Nah, kali ini kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut supaya kita semua bisa sama-sama belajar. So, langsung aja kita ke pertanyaan pertama sampai pertanyaan kelima yang akan dijawab oleh teman saya, Danastri Gangga. So, langsung aja ke penjelasannya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kepada kami kelompok 6. Pertanyaan pertama dari Bernadette Ella. Apa yang menyebabkan orang ingat dan lupa? Lupa berkaitan dengan proses kerja dan memori di otak. Secara neuroscience, ingatan adalah proses kerja otak yang disertai penyimpanan memori di sistem sinapsis antara neuron. Seperti yang kita ketahui dalam kajian neuroscience, terdapat 3 jenis memori yang bekerja di dalam otak manusia, yaitu memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek berfungsi untuk mencatat segala peristiwa yang dialami oleh seseorang. Sifatnya sementara. Namun, informasi-informasi tersebut dapat dipertahankan jika ada pengulangan atau penguatan sehingga suatu informasi dapat tersimpan di memori jangka panjang. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kita lupa akan suatu hal. Otak manusia hanya menyimpan informasi-informasi yang penting atau berkesan bagi kita. Jadi, jika suatu informasi atau peristiwa tidak berkesan dan tidak penting, maka kita tidak akan mengingatnya di dalam memori dan ingatan kita. Lupa juga bisa disebabkan karena otak gagal memanggil ingatan yang tersimpan. Juga ada beberapa alasan lain yang dapat menyebabkan kita lupa, seperti alasan psikologis, contohnya traumatis, dan alasan medis. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Theo Ferdian. Apakah teori interferensi dapat menyangkut usia? Apakah anak muda juga bisa mengalami hal tersebut? Teori interferensi menjelaskan bahwa informasi yang telah tersimpan dalam sistem memori dapat dilupakan karena kegiatan lain. Misalnya, memori kita mengenai materi-materi yang dipelajari dalam mata pelajaran matematika mungkin akan terganggu dengan materi-materi dalam mata pelajaran fisika yang diberikan setelah pelajaran matematika usai. Jadi, dalam teori interferensi ini, anak muda juga bisa mengalami hal tersebut. Selanjutnya, pertanyaan dari Pratiwi Dwi Cahyanti. Seberapa banyak seseorang dapat menyimpan memori dalam memori jangka pendek? Memori jangka pendek memiliki kapasitas penyimpanan hanya sekitar 7 item dan berlangsung hanya beberapa puluh detik saja. Pertanyaan berikutnya dari Dorothea. Mengapa mengingat lebih mudah dibandingkan melupakan? Para peneliti dari The University of Texas menemukan fakta bahwa memilih untuk melupakan sesuatu membutuhkan usaha mental yang lebih besar dibandingkan mencoba untuk mengingat sesuatu. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Neuroscience tersebut menjelaskan bahwa untuk dapat melupakan pengalaman-pengalaman yang tidak diinginkan diperlukan lebih banyak perhatian untuk fokus. Hal ini disebabkan karena ketika terjadinya memori yang menyakitkan dalam otak kita, aktivitas neuron yang terjadi lebih cepat dan menimbulkan jejak-jejak memori atau memory trace yang lebih kuat dan dalam ketimbang ketika terjadinya memori yang menyenangkan. Sedangkan mengingat merupakan suatu aktivitas tanpa sadar yang dilakukan oleh hampir semua orang. Jika suatu memori terpicu oleh suatu petunjuk, maka memori yang telah tersimpan di dalam ingatan kita itu akan terpanggil kembali dan kita akan mengingat suatu kejadian atau suatu peristiwa. Pertanyaan berikutnya dari Nisa Lovinantika Putri. Apakah teori kelupaan tergantung pada tanda ini? Seperti misalnya dalam menghafal suatu uraian, terus di uraian tersebut kita lupa awalnya,
maka kita tidak bisa mengingat. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, ada beberapa teori tentang kelupaan, seperti teori pemudaran, teori interferensi, teori kelupaan karena ketergantungan pada tanda. Jadi, tidak hanya tergantung pada tanda tersebut, di setiap teorinya juga memiliki tanda-tandanya sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, yang pertama yang akan aku jawab adalah pertanyaan dari Theosophie Parcella. Dia bertanya, seberapa efektifnya teknik membaca berulang dan apakah seseorang bisa mengingat sesuatu dengan hanya membaca tanpa memahaminya? Oke, pertanyaan yang bagus banget ya teman-teman. Sebenarnya menurut psikolog bernama Henry dan juga Mark, dia melakukan sebuah penelitian bahwa belajar dengan cara membaca ulang-ulang ternyata nggak efektif. Kenapa membaca berulang-ulang itu kok nggak efektif? Karena ketika kamu membaca materi tersebut berulang-ulang, hal tersebut malah membuat kamu semakin melupakannya, karena saat kamu membacanya berulang lagi, kamu sudah merasa bahwa kamu sudah mengerti tentang materi tersebut, sehingga semangat belajar kamu untuk memahami materi tersebut akan turun. Ketika kamu membaca materi tersebut untuk pertama kalinya, otak kamu akan merespon bahwa kamu mendapatkan informasi baru. Namun saat kamu terus berulang-ulang membaca materi tersebut, lama-lama kamu akan merasa, aku udah tahu kok materi ini. Jadi malah hal tersebut bisa membuat kamu melupakan materi tersebut. Namun ada juga beberapa orang yang merasa kalau misalnya dia bisa mempelajari dan mengingat sesuatu dengan cara membaca berulang-ulang. Jadi efektif atau tidaknya itu tergantung dengan orangnya tersendiri-sendiri. Apakah dia punya cara belajar yang emang membaca berulang-ulang atau punya cara belajar yang lain seperti itu. Nah, kalau misalnya tanya apakah seseorang bisa mengingat sesuatu dengan cara membaca tanpa dia memahami, sebenarnya kebanyakan orang itu lebih sering mengingat sesuatu yang dia pahami daripada sesuatu yang hanya lewat aja. Kayak kita hanya sekedar membaca gitu, kita nggak akan benar-benar bisa ingat. Tapi kalau misalnya kita mengerti, memahami konsepnya suatu informasi tersebut seperti apa, kita pasti akan lebih banyak atau lebih mudah untuk mengingat hal tersebut. Jadi seperti itu ya Sophie. Nah, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan dari Maria Finan. Dia bertanya, apakah teori kelupaan ada hubungannya dengan seseorang yang sengaja melupakan suatu ingatan karena dianggap mengganggu? Jawabannya adalah iya, ada hubungannya. Kenapa? Karena dalam teori kelupaan ini ada istilah motivate to forgetting. Jadi, teori ini menyatakan bahwa informasi tersebut bisa menjadi hilang karena memang sengaja dilupakan, karena menimbulkan dampak negatif ketika mengingatnya. Misalnya, saat kita pernah mengalami kejadian yang sangat buruk pada suatu peristiwa. Nah, maka kita akan secara otomatis berusaha melupakan peristiwa tersebut hingga peristiwa tersebut benar-benar dilupakan dan juga sulit buat kita ingat. Kenapa kita melakukan hal itu? Karena kita tahu saat kita mengingat peristiwa tersebut, kita akan merasa ada hal-hal negatif yang menghampiri kita. Misalnya kita jadi sedih, kita jadi down, dan lain-lain. Nah, kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari Lailatul Fadila. Dia bertanya, mengapa lansia lebih sering mengingat hal-hal yang terjadi di masa lalu daripada hal-hal yang terjadi di masa sekarang? Jawabannya, tergantung sama lansianya masing-masing sih teman-teman. Gak semua lansia kok ingat hal-hal yang terjadi di masa lalu, terus dia lupa dengan hal-hal yang baru terjadi. Begitu pula sebaliknya. Semuanya itu tergantung gangguan apa yang dialami oleh lansia tersebut. Bisa jadi orang lansia yang mengingat masa lalu dan juga melupakan masa sekarang itu, lansianya mengalami gangguan pada memori jangka pendeknya. Namun sebaliknya, jika lansia ini lebih mudah mengingat hal-hal yang baru saja terjadi dan juga sulit mengingat hal-hal yang udah lama terjadi, hal
itu terjadi karena dia mengalami gangguan di memori jangka panjangnya. Dan sebenarnya kebanyakan lansia itu lebih sering melupakan memori-memori jangka panjangnya. Jadi dia lebih banyak mengalami gangguan di memori jangka panjangnya daripada jangka pendeknya, seperti itu. Karena hal itu sudah wajar terjadi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bertambahnya usia, seperti itu. Jadi nggak semua lansia itu selalu mengingat hal-hal yang terjadi di masa lalu dan lupa dengan hal-hal yang terjadi di masa sekarang. Semuanya itu tergantung gangguan apa yang dialami oleh lansia tersebut. Apakah gangguan memori jangka pendek atau gangguan memori jangka panjangnya, seperti itu. Nah, kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari Clemens Abimanyu. Dia bertanya, berikan contoh yang menunjukkan memori implisit. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu memori implisit. Memori implisit merupakan kondisi di mana pengalaman-pengalaman di masa lalu itu mempengaruhi performasi seseorang di masa sekarang. Nah, salah satu contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari adalah misalnya nih, di masa lalu kamu berpengalaman melakukan kegiatan berenang seperti itu misalnya. Nah, di masa-masa selanjutnya kamu sudah tidak perlu mengingat-ingat lagi cara berenang. Jadi secara otomatis kamu sudah mengingat bagaimana cara berenang. Kayak kamu sudah terbiasa melakukan hal tersebut, sehingga kamu nggak perlu lagi belajar atau berusaha mengingat hal tersebut. Jadi tanpa sadar, pengalaman di masa lalu kamu itu bisa mempengaruhi performasi kamu dalam berenang di masa sekarang. Seperti itu ya, Clemens. Nah, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan ke-10, yaitu dari Risa Alfia. Dia bertanya, intinya pertanyaannya itu adalah bagaimana cara seseorang bisa tetap fokus dan menghindari hal-hal yang mengganggu kefokusannya, seperti televisi, HP, dan lain-lain. Nah, sebenarnya setiap orang itu punya cara sendiri-sendiri buat tetap fokus dengan hal yang dia kerjakan. Dan sebenarnya juga ada beberapa cara sih yang secara umum dilakukan kebanyakan orang. Yang pertama, kalau kamu mau fokus, kamu harus menghilangkan setiap distraksi yang ada di sekitar kamu. Misalnya kayak tadi, televisi, handphone, atau teman-teman, atau yang lain-lain. Pokoknya kalau kamu mau fokus, kamu harus berusaha dengan keras buat menghilangkan distraksi yang ada di sekitar kamu. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kamu harus punya motivasi dalam mengerjakan hal tersebut. Atau misalnya nih, kamu belajar, kamu harus punya motivasi buat menyelesaikan belajar kamu tersebut. Kalau misalnya kamu punya motivasi buat menyelesaikan pekerjaan kamu pasti bisa buat fokus seperti itu. Dan yang terakhir, kamu harus punya target. Jadi kamu harus benar-benar punya target dalam apa yang kamu kerjakan itu. Kalau misalnya kamu nggak punya target, kamu pasti kayak santai-santai aja, terus kamu tergoda dengan distraksi yang ada di lingkungan kamu. Jadi kamu harus punya target dengan apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu yang sedang kamu kerjakan. Seperti itu ya, Riza. So, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku jawab dari pertanyaan 6 sampai dengan pertanyaan 10. Nah, selanjutnya ada 4 pertanyaan terakhir yang akan dijelaskan oleh temanku Antonius Aditya. So, langsung aja ke Antonius. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman pada kelompok kami, kelompok 6. Yang pertama adalah pertanyaan dari Christian Umboh. Apakah ada penyakit atau kondisi khusus yang dapat mempengaruhi memori seseorang, baik memperkuat memori atau melemahkan memori itu sendiri? Jadi, ada gangguan memori dapat timbul karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, trauma otak bisa terjadi karena operasi maupun cedera kepala. Yang kedua adalah stroke. Yang ketiga, penggunaan alkohol yang berlebihan. Keempat, orang yang tingkat pendidikan, olahraga fisik dan mental, dan sosialisasi yang rendah. Kemudian, orang dengan mutasi gen APOE atau apolipoprotein E juga memiliki risiko tinggi untuk terkena gangguan terkait memori. Berikutnya pertanyaan dari Verliniana.
Mengapa ketika masih kecil ingatan lebih tajam daripada orang dewasa? Bukankah seharusnya ketika sudah beranjak dewasa akan lebih tajam? Karena kita dapat memilih ingatan dengan baik. Boleh jelaskan secara detail bagaimana proses kerja ingat tersebut bisa terjadi? Jadi, pada masa anak usia 0-6 tahun atau yang biasa disebut golden age, seorang anak mengalami masa yang sangat pesat. Mereka lebih mudah mengingat sesuatu dari yang dia lihat secara kasat mata ataupun yang mereka dengarkan dari sekitar mereka. Karena otak bayi seperti spons, bisa menyerap informasi dengan kecepatan mengagumkan, namun tidak bisa mengingat peristiwa pada masa itu. Sebagian besar ingatan seorang itu berada pada ingatan mereka di usia dini. Mereka akan mengingat kejadian ketika masih kecil daripada ketika sudah dewasa, sehingga ingatan mereka sudah dipenuhi dengan memori ketika kecil. Berikutnya adalah pertanyaan dari versi Nazario. Apa yang dimaksud dengan representasi simbolik? Jadi, representasi simbolik itu adalah bentuk interpretasi pemikiran terhadap sesuatu masalah yang digunakan untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir dari Karina Yuda, tolong berikan contoh kasus dan penanganannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara meningkatkan daya ingat dengan mengembangkan ketertarikan. Baik, jadi satu contoh itu seperti ini. Ketika kita kesulitan dalam mengingat materi atau rumus seperti sains ya, seperti kimia, fisika, biologi, hal yang harus kita lakukan adalah jangan menganggap jika hal itu sebuah beban. Jadi kita tuh harus menganggapnya sebagai sebuah tantangan. Nah, ketika kita sudah tertarik dengan hal tersebut, pasti kita tertarik untuk mencari hal yang lebih. Kita pasti ingin untuk menyelesaikannya yang lebih sulit lagi. Jadi kita bisa melatih daya ingat kita dengan cara mengerjakan soal terus-menerus. So teman-teman, itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman berikan. Kalau misalnya ada salah kata ataupun kurang lebihnya, mohon maaf ya. Semoga kita semua tetap semangat belajar dan juga tetap jaga kesehatan.